Pada zaman dahulu, di semenanjung Iberia, yang kini dikenal sebagai Spanyol dan Portugal, hidup komunitas Yahudi yang makmur dan berpengaruh. Mereka dikenal sebagai Yahudi Sephardim, sebuah komunitas yang tumbuh subur sejak masa Kekaisaran Romawi dan mencapai puncak kejayaannya pada masa kekhalifahan Islam di Andalusia. Di bawah pemerintahan Muslim, komunitas Yahudi Sephardim menikmati masa keemasan. Mereka menjadi ilmuwan, filsuf, pedagang, dan pejabat yang dihormati. Nama-nama besar seperti Maimonides, seorang dokter dan filsuf terkenal, muncul dari masa ini, di mana harmoni antara Muslim, Kristen, dan Yahudi membentuk mozaik kaya budaya dan pengetahuan. Kota-kota seperti Cordoba dan Granada menjadi pusat pembelajaran dan inovasi, tempat para cendekiawan Yahudi berkolaborasi dengan rekan-rekan Muslim dan Kristen. Namun, ketika kekuasaan Muslim mulai surut dan rekonquista, perang penaklukan kembali oleh kerajaan-kerajaan Kristen, mencapai puncaknya, kehidupan Yahudi Sephardim mulai berubah. Pada tahun 1492, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol berhasil menaklukkan Granada, benteng terakhir Muslim di Iberia, dan menyatukan seluruh wilayah di bawah panji Kristen. Bersama dengan kemenangan ini, mereka mengeluarkan Edik Granada yang memerintahkan seluruh Yahudi untuk pindah agama menjadi Katolik atau meninggalkan tanah yang telah mereka huni selama berabad-abad. Perintah itu menjadi titik balik yang pahit. Ribuan Yahudi Sephardim diusir dari rumah mereka, terpaksa meninggalkan harta, tanah, dan kenangan mereka. Beberapa memilih untuk berpindah agama secara terpaksa, namun banyak yang tetap teguh pada keyakinan mereka dan memilih pergi, memulai perjalanan panjang menuju tempat yang lebih aman. Mereka menyebar ke seluruh dunia, ke Kekaisaran Ottoman yang ramah, Afrika Utara, Italia, Belanda, hingga Timur Tengah. Di sana mereka membawa serta budaya, bahasa Ladino, dan tradisi mereka, membangun kembali kehidupan dengan semangat yang tak tergoyahkan. Di Istanbul, Tesaloniki, Amsterdam, dan kota-kota pelabuhan lainnya, Yahudi Sephardim mulai membangun kembali komunitas mereka. Mereka menjadi pedagang, bankir, penerbit, dan diplomat, mengisi celah-celah ekonomi di tempat-tempat baru yang mereka singgahi. Di Kekaisaran Ottoman, Sultan Bayezid II menyambut mereka dengan tangan terbuka, menawarkan perlindungan dan kesempatan yang tak mereka dapatkan lagi di Eropa Kristen. Mereka yang mengusir orang-orang bijak ini justru memperkaya negeri kita, ujar sang Sultan, menyindir kerajaan-kerajaan yang kehilangan penduduk yang begitu berharga. Meski tersebar di banyak tempat, Yahudi Sephardim tetap menjaga identitas mereka. Mereka mempertahankan bahasa Ladino, sebuah dialek Spanyol kuno yang bercampur dengan bahasa Ibrani, Turki, Yunani, dan Arab. Mereka juga mempertahankan tradisi agama dan budaya yang khas, yang diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan jembatan antara masa lalu mereka di Iberia dan kehidupan baru mereka di diaspora. Kisah Yahudi Sephardim adalah kisah tentang ketahanan dan kemampuan untuk bangkit. Dari pengusiran yang menyakitkan hingga membangun kembali kehidupan di negeri yang asing, mereka terus membawa warisan sejarah panjang dan kaya yang mewarnai dunia. Meskipun terpencar, mereka tetap terhubung oleh ingatan kolektif tentang tanah leluhur mereka di Spanyol dan Portugal, tanah yang mereka sebut sebagai Sefarad. Yahudi Sephardim adalah kelompok etnis Yahudi yang berasal dari semenanjung Iberia, Spanyol, dan Portugal sebelum diusir pada akhir abad ke-15. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa penting yang terkait dengan Yahudi Sephardim. Pengusiran dari Spanyol 1492. Pada tahun 1492, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella mengeluarkan Edik Granada yang memaksa semua Yahudi untuk pindah agama ke Katolik atau meninggalkan Spanyol. Hal ini menyebabkan diaspora besar-besaran ke berbagai wilayah seperti Kekaisaran Ottoman,
Afrika Utara, Belanda, dan Timur Tengah. Selama berabad-abad, Sephardim telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi semenanjung Iberia. Namun kemakmuran dan kebahagiaan itu berakhir dengan tiba-tiba pada tahun 1492 ketika Raja Ferdinand dan Ratu Isabella mengeluarkan sebuah dekrit yang mengubah segalanya. Perintah itu mengharuskan semua orang Yahudi untuk berpindah agama menjadi Katolik atau meninggalkan tanah Spanyol selamanya. Hari itu yang dikenang sebagai salah satu babak paling kelam dalam sejarah Yahudi, membuat ribuan keluarga Yahudi Sephardim berada di persimpangan yang mengerikan, meninggalkan segala yang mereka miliki atau meninggalkan iman mereka. Orang-orang yang dulunya adalah tetangga, teman, dan sahabat, kini berbalik menjadi musuh yang mencurigai dan memusuhi mereka. Pada malam-malam yang gelap itu, rumah-rumah yang pernah penuh dengan tawa dan doa berubah menjadi tempat yang sunyi dan penuh kecemasan. Di pelabuhan-pelabuhan Spanyol, kapal-kapal penuh sesak dengan para pengungsi yang membawa apapun yang bisa mereka selamatkan. Barang berharga, gulungan kitab suci, bahkan segenggam tanah dari halaman rumah mereka sebagai kenangan. Mereka menatap ke belakang untuk terakhir kalinya, menyaksikan bayangan kota yang semakin menjauh di cakrawala. Tangis bercampur doa memenuhi udara, dan kisah eksodus besar ini pun dimulai. Bagi banyak Yahudi Sephardim, pelayaran di laut yang berombak bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga spiritual. Mereka harus menghadapi cuaca buruk, perompak, dan terkadang pengkhianatan dari kapten kapal yang tanpa belas kasihan merampas harta benda mereka di tengah laut. Namun, harapan akan kehidupan baru tetap hidup dalam hati mereka. Mereka mendengar kabar tentang tanah-tanah jauh yang mungkin menerima mereka dengan lebih baik. Kekaisaran Ottoman, Italia, Afrika Utara, dan bahkan negeri-negeri di Timur Tengah. Di Istanbul, Sultan Bayezid II menyambut kedatangan para pengungsi ini dengan tangan terbuka. Bagaimana mungkin Spanyol menyebut dirinya cerdas ketika mereka mengusir para bijak ini? Katanya. Para Yahudi Sephardim yang tiba di pelabuhan Istanbul disambut bukan sebagai pengungsi, tetapi sebagai warga baru yang diharapkan bisa membawa kemakmuran. Mereka diberi izin untuk menetap, membuka usaha, dan membangun kehidupan baru tanpa takut akan diskriminasi. Sementara itu di Thessaloniki, yang kelak dikenal sebagai Jerusalem of the Balkans, komunitas Yahudi berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan budaya. Di kota pelabuhan ini, bahasa Ladino, bahasa yang memadukan dialek Spanyol dengan elemen Ibrani, Turki, dan Yunani, bergaung di pasar-pasar dan sinagoga-sinagoga. Di sini, mereka menemukan kembali identitas mereka sebagai Yahudi Sephardim, sekaligus memelihara warisan Iberia yang mereka bawa jauh dari kampung halaman. Namun, meski telah menemukan tempat baru, ingatan tentang rumah mereka di Spanyol tak pernah hilang. Setiap kali hari raya tiba, mereka akan mengingat kembali masa lalu yang indah di Cordoba atau Granada, saat keluarga berkumpul di sekitar meja makan yang dipenuhi hidangan khas Iberia dengan doa-doa yang diucapkan dalam Ladino. Mereka tidak pernah melupakan tanah Sefarad, tanah leluhur yang sekarang hanya tinggal dalam doa dan cerita. Eksodus Yahudi Sephardim dari Spanyol adalah kisah tentang kehilangan, ketahanan, dan harapan yang tidak pernah padam. Meski terpisah ribuan mil dari tanah air mereka, semangat Sephardim tetap hidup, sebuah bukti bahwa meski dipisahkan oleh jarak dan waktu, akar mereka tetap tertanam dalam-dalam, menyatukan mereka dengan masa lalu yang penuh kebanggaan dan kesedihan. Maimonides yang juga dikenal dengan nama Musa bin Maimun atau Rambam,
Rabbi Moshe ben Maimon adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Yahudi, khususnya di kalangan Yahudi Sephardim. Lahir pada tahun 1138 di Cordoba, Spanyol, Maimonides hidup pada masa keemasan Yahudi Sephardim di bawah pemerintahan Muslim di Andalusia. Namun, hidupnya penuh dengan tantangan karena perubahan politik dan agama yang mengharuskan komunitas Yahudi untuk terus beradaptasi. Di masa kecil Maimonides, Cordoba merupakan pusat intelektual yang terkenal dengan toleransi antar agama, di mana Muslim, Yahudi dan Kristen hidup berdampingan dan saling berbagi ilmu. Namun, ketika kekuasaan Muslim di Spanyol berubah dengan datangnya dinasti Almohad yang lebih ekstrim dan intoleran, kondisi menjadi berbahaya bagi komunitas Yahudi dan Kristen. Pada tahun 1148, Almohad menaklukkan Cordoba dan memaksa penduduk non-Muslim untuk berpindah agama atau meninggalkan kota. Keluarga Maimonides memilih untuk mengungsi, memulai perjalanan panjang yang membawa mereka ke berbagai kota di Afrika Utara, hingga akhirnya menetap di Fustat, dekat Kairo, Mesir. Disinilah Maimonides memulai babak baru dalam hidupnya, menjadi dokter, pemikir, dan pemimpin spiritual yang dihormati. Maimonides dikenal sebagai seorang polimat yang menguasai berbagai bidang seperti kedokteran, filsafat, hukum Yahudi, dan ilmu pengetahuan. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Mishneh Torah, sebuah kodifikasi hukum Yahudi yang menjadi rujukan utama hingga saat ini. Dalam karya ini, Maimonides berusaha menyusun seluruh hukum Yahudi dengan cara yang sistematis dan jelas, memudahkan siapa saja untuk memahaminya tanpa harus merujuk ke banyak teks yang tersebar. Selain Mishneh Torah, karya besarnya yang lain adalah Guide for the Perplexed, Moreh Nevukhim, sebuah buku filsafat yang menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan teologi Yahudi. Buku ini ditujukan untuk mereka yang merasa bingung antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan, menawarkan jalan tengah yang mendamaikan antara iman dan rasio. Karya ini menjadi salah satu teks terpenting dalam filsafat Yahudi dan juga memengaruhi pemikiran Kristen dan Islam di abad pertengahan. Sebagai seorang Yahudi Sephardim, Maimonides menjadi pemimpin spiritual yang sangat dihormati, tidak hanya di Mesir, tetapi juga di seluruh dunia Yahudi. Ketika komunitas Yahudi Sephardim menghadapi tantangan akibat pengusiran, tekanan agama, dan diaspora, Maimonides menawarkan panduan moral dan teologis yang membantu komunitasnya tetap teguh dalam identitas mereka. Maimonides juga aktif sebagai dokter istana di Mesir, melayani Sultan Saladin dan keluarganya. Dalam profesi medisnya, ia menulis banyak risalah kedokteran yang mencerminkan pemahamannya yang luas tentang tubuh manusia, jauh melampaui pengetahuan medis pada masanya. Keahlian medisnya tidak hanya menyelamatkan nyawa banyak orang, tetapi juga meningkatkan reputasi Yahudi Sephardim di dunia Muslim. Don Isaac Abravanel adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Yahudi Sephardim. Lahir pada tahun 1437 di Lisbon, Portugal, ia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya dan berpendidikan. Abravanel dikenal sebagai seorang negarawan, cendekiawan, dan penulis yang memainkan peran penting dalam sejarah Yahudi Sephardim, terutama di masa-masa sulit menjelang dan setelah pengusiran dari Spanyol pada tahun 1492. Isaac Abravanel memulai karirnya sebagai penasihat finansial bagi Raja Afonso V di Portugal. Namun, ketika terjadi perubahan politik dan intrik yang mengancam keselamatan keluarganya, ia melarikan diri ke Spanyol. Di Spanyol, kemampuannya dalam keuangan dan diplomasi membuatnya dipercaya oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella.
Abravanel menjadi salah satu penasihat utama dalam urusan finansial kerajaan, membantu mengatur dana yang digunakan untuk rekonquista, upaya merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Muslim. Namun, ketika Spanyol akhirnya berhasil merebut Granada pada tahun 1492, situasi berubah drastis bagi komunitas Yahudi. Ferdinand dan Isabella mengeluarkan Edik Granada yang mengharuskan seluruh Yahudi untuk berpindah agama menjadi Katolik atau meninggalkan Spanyol. Meskipun memiliki kedudukan tinggi di istana, Abravanel tidak mampu mencegah keputusan tersebut, meski ia telah mencoba bernegosiasi dan bahkan menawarkan jumlah besar untuk menghalangi pengusiran tersebut. Setelah kegagalan diplomatik tersebut, Abravanel memilih untuk pergi dari Spanyol bersama dengan ribuan Yahudi Sephardim lainnya, menolak untuk meninggalkan iman Yahudinya. Bersama komunitasnya, ia melakukan perjalanan ke Italia, menetap di Naples, dan kemudian melanjutkan hidup di berbagai kota Eropa dan Kekaisaran Ottoman. Meskipun berada dalam pengasingan, Abravanel tetap aktif menulis dan menjadi pemimpin spiritual bagi komunitas Yahudi di pengasingan. Ia menulis banyak karya penting, termasuk komentar tentang kitab suci Yahudi dan karya filosofis yang berfokus pada mesianisme dan eksistensi Yahudi di dunia yang penuh penindasan. Tulisannya seringkali mencerminkan harapan akan kedatangan Mesias yang akan menyatukan kembali orang-orang Yahudi yang tercerai-berai, suatu tema yang sangat relevan bagi komunitas Yahudi Sephardim yang tersebar. Don Isaac Abravanel dikenang sebagai simbol ketahanan dan keberanian bagi Yahudi Sephardim. Ia tidak hanya menjadi saksi dari salah satu peristiwa paling traumatis dalam sejarah mereka, tetapi juga menjadi suara yang mewakili penderitaan dan harapan komunitasnya. Meskipun kehilangan segalanya, jabatan, kekayaan, dan tanah air, Abravanel tetap berdiri teguh dalam keyakinannya, memberikan inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya dari Yahudi Sephardim yang harus memulai kehidupan baru di negeri-negeri asing. Melalui tulisan-tulisannya, Abravanel meninggalkan jejak yang mendalam dalam literatur Yahudi, menawarkan pandangan-pandangan filosofis dan teologis yang memengaruhi pemikiran Yahudi hingga hari ini. Kisah hidupnya menggambarkan bagaimana komunitas Yahudi Sephardim tidak hanya bertahan di tengah pengusiran dan diaspora, tetapi juga mampu mempertahankan identitas, tradisi, dan semangat mereka berkat kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Don Isaac Abravanel. Baruch Spinoza. Baruch Spinoza adalah seorang filsuf Yahudi Sephardim yang dikenal karena pemikirannya yang radikal dan pengaruhnya yang besar dalam perkembangan filsafat barat modern. Lahir di Amsterdam pada 24 November 1632, Spinoza berasal dari keluarga Yahudi Sephardim yang melarikan diri dari penganiayaan di Portugal. Komunitas Yahudi Sephardim di Belanda pada saat itu menjadi tempat berlindung bagi banyak pengungsi Yahudi yang diusir dari Spanyol dan Portugal, dan mereka berhasil membangun kehidupan baru di lingkungan yang relatif lebih toleran. Keluarga Spinoza adalah bagian dari komunitas Yahudi Sephardim yang pindah ke Amsterdam untuk mencari kebebasan beragama. Ayahnya adalah seorang pedagang sukses yang berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Sejak muda, Spinoza menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, mempelajari teks-teks agama Yahudi, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Namun, ketertarikannya pada pemikiran rasional dan kritik terhadap tradisi keagamaan membuatnya bertabrakan dengan otoritas komunitas Yahudi. Spinoza mulai mempelajari karya-karya ilmuwan dan filsuf terkemuka pada zamannya, termasuk René Descartes. Dalam proses pencarian intelektualnya, ia mulai mengembangkan pandangan-pandangan yang dianggap berbahaya dan bertentangan dengan ajaran tradisional Yahudi. Pada tahun 1656,
Spinoza dikeluarkan dari komunitas Yahudi Amsterdam melalui sebuah herem, pengucilan yang keras. Ia dituduh menyebarkan ide-ide yang sesat dan ateistik, dan sejak saat itu ia menjalani kehidupan terpisah dari komunitasnya. Setelah pengucilannya, Spinoza mengabdikan hidupnya untuk filsafat dan menulis beberapa karya penting yang sangat berpengaruh. Karyanya yang paling terkenal, Etika, disusun dengan format geometris mirip dengan karya Euclid, mencerminkan keinginannya untuk mendekati filsafat dengan metode yang logis dan rasional. Dalam Etika, Spinoza mengembangkan konsep Tuhan yang berbeda dari pemahaman tradisional. Baginya, Tuhan bukanlah sosok pribadi yang campur tangan dalam urusan dunia, melainkan identik dengan alam itu sendiri, atau apa yang disebutnya sebagai Deus sive natura, Tuhan atau alam. Spinoza juga menolak konsep kehendak bebas dalam pengertian tradisional. Menurutnya, segala sesuatu di alam terjadi karena hukum sebab akibat yang tak terelakkan, termasuk pikiran dan tindakan manusia. Pemikirannya yang deterministik ini mengguncang dasar-dasar teologis yang selama ini diterima luas di kalangan Yahudi maupun Kristen. Pandangan-pandangannya tentang Tuhan, moralitas dan alam semesta dianggap sangat radikal dan menempatkannya sebagai salah satu pemikir yang paling kontroversial pada zamannya. Spinoza menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan kritik terhadap dogma agama, suatu pandangan yang kemudian menjadi fondasi pemikiran pencerahan. Bagi komunitas Yahudi Sephardim, pengucilan Spinoza adalah tindakan yang diambil untuk menjaga keharmonisan dan status sosial mereka di Amsterdam. Namun di luar komunitas Yahudi, Spinoza mulai mendapatkan pengakuan sebagai seorang pemikir besar. Pemikiran Spinoza memiliki pengaruh yang luas pada banyak pemikir masa depan, termasuk dalam bidang filsafat, teologi, dan ilmu pengetahuan. Joseph Nasi adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di kalangan Yahudi Sephardim pada abad ke-16. Ia dikenal sebagai seorang bangsawan, diplomat, dan penasihat politik di Kekaisaran Ottoman. Nasi memainkan peran penting dalam sejarah Yahudi karena kontribusinya dalam melindungi dan memperkuat komunitas Yahudi yang tersebar setelah pengusiran dari Spanyol dan Portugal. Kehidupannya adalah contoh nyata bagaimana seorang Yahudi Sephardim mampu mencapai kekuasaan dan prestis di dunia yang penuh diskriminasi. Joseph Nasi lahir sekitar tahun 1524 di Portugal dalam keluarga Yahudi yang terpaksa pindah agama menjadi Katolik akibat tekanan Inkuisisi. Meski secara publik mengaku sebagai Kristen, keluarganya diam-diam tetap menjalankan tradisi Yahudi mereka. Ketika situasi di Portugal semakin berbahaya bagi para Yahudi Marrano, Yahudi yang berpura-pura memeluk Katolik, Nasi dan keluarganya melarikan diri ke Antwerp dan kemudian ke Venesia sebelum akhirnya menetap di Konstantinopel, Istanbul, pusat Kekaisaran Ottoman yang lebih toleran. Di Ottoman, Nasi dapat secara terbuka mempraktikkan agama Yahudinya dan mengubah namanya kembali. Melalui pernikahan dengan Reina Mendes, keponakan Donna Gracia Mendes Nasi, seorang pedagang dan filantropis Yahudi terkemuka, ia masuk ke dalam jaringan bisnis dan politik yang luas. Nasi kemudian diangkat menjadi orang kepercayaan Sultan Sulaiman I dan putranya, Sultan Selim II, menjadikannya salah satu Yahudi paling berpengaruh di Kekaisaran Ottoman. Sebagai penasihat Sultan Selim II, Joseph Nasi diberi hak istimewa dan pengaruh politik yang sangat besar. Ia memainkan peran penting dalam urusan luar negeri Ottoman, termasuk membantu kerajaan itu dalam konflik dengan musuh-musuh Eropa. Nasi menggunakan pengaruhnya untuk mendorong kebijakan yang menguntungkan komunitas Yahudi, termasuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi Yahudi yang datang dari Eropa. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah mendapatkan hak atas kota Tiberias di Galilea, yang ia kembangkan sebagai tempat perlindungan bagi Yahudi. Nasi berusaha membangun kembali kota itu sebagai pusat pertanian, perdagangan, dan kehidupan Yahudi,
dengan harapan menjadi pusat kebangkitan Yahudi di tanah Israel. Meskipun proyek ini tidak sepenuhnya berhasil, upayanya mencerminkan visi besar Nasi untuk masa depan komunitas Yahudi. Joseph Nasi juga dikenal karena peran pentingnya dalam mendukung komunitas Yahudi Sephardim yang tersebar di Eropa. Ia menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk membantu Yahudi yang teraniaya, memfasilitasi pelarian mereka dari penganiayaan inkuisisi, dan menciptakan jaringan perdagangan yang memberikan stabilitas ekonomi bagi banyak keluarga Yahudi. Melalui hubungan bisnis dan diplomasi, Nasi memastikan bahwa Yahudi Sephardim memiliki perlindungan dan peluang di tengah-tengah gejolak politik saat itu. Nasi terlibat dalam diplomasi internasional, terutama dengan negara-negara seperti Prancis, Belanda, dan Venesia. Ia menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi kebijakan negara-negara ini terhadap komunitas Yahudi, menunjukkan bahwa bahkan di masa yang penuh dengan prasangka, seorang Yahudi Sephardim bisa memiliki kekuatan yang signifikan di panggung dunia. Perjanjian Toledo. Perjanjian Toledo yang berlangsung pada tahun 1480 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Yahudi Sephardim. Meskipun bukan perjanjian khusus yang secara langsung membahas mereka. Perjanjian ini terjadi antara Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Kastilia sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kekuasaan mereka dan mengonsolidasikan tanah Kristen di Spanyol. Perjanjian Toledo sering dianggap sebagai salah satu langkah awal yang mengarah pada pengusiran orang Yahudi dari Spanyol pada tahun 1492. Pada akhir abad ke-15, Spanyol berada dalam proses penyatuan di bawah pemerintahan Ferdinand dan Isabella yang dikenal sebagai Los Reyes Católicos atau Raja dan Ratu Katolik. Dengan tujuan memperkuat kendali mereka dan memastikan kesatuan religius, mereka memulai serangkaian kebijakan yang berfokus pada pengusiran Muslim dan penindasan terhadap komunitas Yahudi. Perjanjian Toledo adalah bagian dari serangkaian reformasi yang diterapkan oleh Ferdinand dan Isabella untuk memperkuat kontrol mereka atas wilayah yang baru saja direbut dari Muslim dan mengurangi pengaruh orang-orang Yahudi yang dianggap terlalu besar. Pada tahun 1480, Raja dan Ratu Spanyol mengumpulkan Cortes, parlemen, di Toledo dan mengeluarkan keputusan yang memerintahkan pemisahan fisik Yahudi dari umat Kristen, yang menandai dimulainya diskriminasi sistematis yang lebih ketat terhadap Yahudi di Spanyol. Bagi Yahudi Sephardim, keputusan ini menjadi titik awal dari perubahan yang lebih drastis dalam kehidupan sehari-hari mereka. Orang-orang Yahudi dipaksa untuk tinggal di ghetto yang terpisah, jauh dari komunitas Kristen, dengan harapan meminimalkan pengaruh sosial dan ekonomi mereka. Pemisahan ini bukan hanya fisik, tetapi juga bertujuan untuk mengisolasi Yahudi dari populasi umum, memperkuat prasangka, dan mengekang pengaruh budaya dan ekonomi yang mereka miliki. Selain itu, pada tahun yang sama, Inkuisisi Spanyol diperkenalkan dengan tujuan menangani para konverso, Yahudi yang berpindah agama ke Kristen, yang dicurigai masih mempraktikkan Yudaisme secara rahasia. Inkuisisi ini menjadi ancaman besar bagi orang Yahudi Sephardim, karena mereka seringkali menjadi target penindasan dan penganiayaan meski telah berpindah agama. Ketakutan, penyiksaan, dan eksekusi menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dan banyak yang terpaksa hidup dalam bayang-bayang dengan mempertahankan iman mereka secara diam-diam. Kebijakan diskriminatif yang dimulai dengan Perjanjian Toledo akhirnya memuncak pada tahun 1492 ketika Ferdinand dan Isabella mengeluarkan Edik Granada yang memerintahkan pengusiran semua orang Yahudi dari Spanyol. Edik ini memaksa sekitar 200.000 orang Yahudi Sephardim untuk meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan harta benda, rumah, dan komunitas yang telah mereka bangun selama berabad-abad.
Mereka yang memilih untuk tetap tinggal harus berpindah agama menjadi Katolik, seringkali tanpa jaminan keselamatan. Bagi komunitas Yahudi Sephardim, Perjanjian Toledo menjadi simbol awal dari penderitaan panjang yang mereka alami di bawah kekuasaan Kristen Spanyol. Kebijakan ini menandai awal dari berakhirnya kehadiran Yahudi yang bersejarah dan berpengaruh di Spanyol, memaksa mereka untuk mencari perlindungan di negeri-negeri lain seperti Kekaisaran Ottoman, Afrika Utara, dan Belanda. Komunitas Sephardim di Belanda dan Kekaisaran Ottoman, komunitas Yahudi Sephardim yang bermigrasi ke Belanda dan Kekaisaran Ottoman setelah pengusiran dari Spanyol dan Portugal menemukan tempat baru untuk membangun kembali kehidupan mereka. Kedua wilayah ini menjadi pusat penting bagi diaspora Yahudi Sephardim yang berhasil mempertahankan budaya, tradisi, dan pengaruh mereka meskipun jauh dari tanah asal. Setelah pengusiran dari Spanyol pada 1492 dan Portugal pada 1497, banyak Yahudi Sephardim melarikan diri ke Belanda, yang pada saat itu dikenal sebagai Republik Belanda, Dutch Republic. Belanda menawarkan kebebasan beragama yang relatif lebih luas dibandingkan negara-negara Eropa lainnya, terutama setelah merdeka dari Spanyol pada akhir abad ke-16. Kota-kota seperti Amsterdam, Rotterdam, dan The Hague menjadi tujuan utama bagi para Yahudi Sephardim. Amsterdam, yang kemudian dijuluki Yerusalem dari Barat, menjadi pusat komunitas Yahudi Sephardim yang berkembang pesat. Orang-orang Yahudi diizinkan untuk beribadah dengan bebas, membangun sinagoga, dan terlibat dalam perdagangan internasional yang menjadikan Belanda salah satu kekuatan ekonomi terdepan di Eropa. Sephardim menjadi pedagang, bankir, dan pengusaha sukses yang berperan besar dalam perdagangan rempah, perhiasan, dan barang-barang mewah antara Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Beberapa tokoh terkemuka muncul dari komunitas ini, termasuk Menaseh ben Israel, seorang rabi, cendekiawan, dan penulis yang berperan penting dalam upaya pemulihan kembali komunitas Yahudi di Inggris pada abad ke-17. Kehadiran Yahudi Sephardim di Belanda juga mendorong perkembangan budaya dan intelektual dengan kontribusi mereka dalam bidang penerbitan buku, filsafat, dan seni. Di Belanda, Yahudi Sephardim dapat mempraktikkan agama mereka secara terbuka, membangun sinagoga-sinagoga yang megah seperti sinagoga Portugis di Amsterdam yang menjadi simbol kemakmuran dan kebebasan mereka. Komunitas ini juga mengembangkan sistem pendidikan yang maju dengan mendirikan sekolah-sekolah dan akademi yang fokus pada studi Yahudi dan sekuler. Namun, meskipun menikmati kebebasan yang relatif, mereka tetap menjaga jarak dari komunitas Yahudi Ashkenazi yang juga tinggal di Belanda, mempertahankan identitas mereka sebagai Sephardim dengan bahasa Ladino dan tradisi yang berbeda. Di Kekaisaran Ottoman, komunitas Yahudi Sephardim menemukan perlindungan yang lebih luas setelah pengusiran mereka dari Spanyol. Sultan Bayezid II secara terbuka menyambut para pengungsi Yahudi, menyadari potensi mereka untuk berkontribusi dalam ekonomi dan masyarakat Ottoman. Ia bahkan mengirim kapal untuk membantu mengevakuasi orang Yahudi dari Spanyol, menganggap pengusiran mereka sebagai keuntungan bagi kekaisarannya. Yahudi Sephardim menetap di kota-kota utama seperti Istanbul, Thessaloniki, Izmir, dan Safed. Di Istanbul, mereka berperan besar dalam perdagangan internasional dan sektor keuangan, menjadi penasihat ekonomi dan diplomat bagi pemerintah Ottoman. Thessaloniki, yang kemudian dikenal sebagai Yerusalem dari Balkan, menjadi salah satu pusat Yahudi terbesar di dunia, dengan mayoritas penduduknya adalah Yahudi pada puncaknya. Di sini, Yahudi Sephardim mempertahankan bahasa Ladino dan tradisi Iberia mereka,
menciptakan komunitas yang kaya budaya dengan sinagoga, sekolah, dan penerbitan buku yang berkembang pesat. Mereka memainkan peran penting dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk tekstil, perdagangan, dan perbankan. Di bawah pemerintahan Ottoman, Yahudi Sephardim diberikan status dhimmi yang meskipun membuat mereka warga kelas kedua, tetap memberikan hak-hak dasar untuk mempraktikkan agama mereka, menjalankan pengadilan sendiri, dan menjalani kehidupan dengan relatif damai. Komunitas Yahudi di Ottoman menjadi salah satu yang paling makmur dan berpengaruh di dunia pada masa itu. Sephardim memainkan peran signifikan dalam sejarah Yahudi, menyebarkan budaya, tradisi dan bahasa Ladino mereka ke berbagai belahan dunia, meski sering menghadapi diskriminasi dan penindasan.